Berita Kota, Muara Enim. Bertempat di kantor Kepala Desa Melilian, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, Kepala Desa Melilian, Ahmad Subandri, beserta perangkat, dihadiri lebih kurang 35 orang masyarakat, menyambut dengan hangat, tamu dari perwakilan PT Sele Raya Belida atau SRB. Dijelaskan oleh perangkat desa, hadirnya divisi kehumasan, yang datang berkunjung ke desa ini, bermaksud untuk silaturahmi, atau bertatap muka langsung dengan pemilik lahan, yang hak usahanya, terdampak rencana kegiatan, pembuatan jalan sepanjang 3 km, dari wilayah Desa Lembak, Kecamatan Lembak, ke wilayah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, Sumsel. Perusahaan SRB yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas, tersebut, merupakan KSO Pertamina yang mengelola Blok Belida, yang mana beberapa tahun lalu sudah ada kegiatan, baik di Desa Melilian maupun di Desa Pedataran. PT SRB ini sudah lama ada kegiatan di wilayah kami ini Pak. Bahkan sudah berdiri stasiun pengumpul, ujar MD 38 tahun, kepada media ini. Dalam kata sambutannya, Kepala Desa Melilian, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tamu dari SRB yang hadir, begitu juga kepada masyarakat yang ada di ruangan itu. Kepala Desa juga menyampaikan maksud dan tujuan Bapak Dani Yuliana dan rekan, selaku Humas PT SRB, untuk menjelaskan terkait ganti rugi lahan yang terdampak. Berikut penjelasan Dani Yuliana selaku Humas PT SRB. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri. Mungkin kalau yang sudah kenal tidak asing lagi dengan saya, yaitu dengan Dani Yuliana. Ya, alhamdulillah kami di sini ditemanin sama Ibu Valen dan rekan-rekan. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak-bapak, kami hanya ingin bersilaturahmi, pengen mengenal lebih dekat dengan Bapak, karena insya Allah kami kedepannya akan instan ketemu terus nih. Sampai ibarat kata pelunasan dan pembayaran. Setelah itu mungkin biasanya ketemu sekali-sekali. Tapi insya Allah selama proses ini Bapak-bapak akan selalu ketemu dengan saya. Karena kami dari perusahaan itu punya prosedur. Jadi harus ada tahapan-tahapannya Pak. Jadi mulai kami dari pertama kali mensurvei ke lokasi. Nah ini juga nih ada yang perlu saya sampaikan nih ke bapak-bapak pemilik lahan nih Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam waktu beberapa hari sebelumnya kami bersama Pak Kades dan perangkat yang sudah melakukan survei ke lahan bapak-bapak, mungkin kami nampak di situ Pak. Kami mohon maaf. Kami mungkin di situ ada ranting-ranting yang dapat perlu buat jalur melintas. Kami mohon dimaafkan Pak. Karena itu ya ibaratnya kami harus minta izin sebenarnya gitu kan ya. Dan kami kebetulan didampingi oleh Pak Kades sama dari perangkat sehingga kami bisa menempuh jalur survei tersebut. Nah di sini kami ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, untuk proses pembebasan lahan itu, perusahaan kami itu punya prosedur. Yang pertama, yang menentukan harga itu adalah dari KJPP. Jadi kami tidak bisa memberikan harga yang di luar daripada KJPP. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, prosedurnya kami pun juga sama. Karena ini nantinya lokasi, lahan atau tanah ataupun area yang sudah dibayarkan oleh PT SRB itu nantinya kami akan sertifikasi dan akan kami serahkan ke negara. Bahkan itu nanti namanya bukan punya PT Sele Raya lagi. Nanti atas nama sertifikat tanah tersebut itu adalah nanti milik negara Republik Indonesia. Nanti pun juga semuanya sama. Seluruh aset perusahaan minyak itu nanti punya negara Pak. Cuman proses awalnya kami dulu yang masuk, yang membayar dulu. Setelah itu nanti maka kami harus mengikuti aturan. Aturannya tadi yaitu tadi penilaian masalah harga ditentukan oleh KJPP. Nah ini mungkin bapak-bapak juga banyak yang bertanya gitu. Padahal ini
hari ini kira-kira ada penyampaian masalah harga belum ya, jadi belum ada. Kemarin KJPP ikut survei Pak, dari KJPP kemarin sudah kita diajak survei, ada berapa orang kemarin dari KJPP? 4 orang yang ikut, 3 orang ya. 3 orang yang. Nah nanti juga mereka itu biasanya tidak cukup sekali mereka. Nanti tiba-tiba grill ya, kalau kamu misalnya tiba-tiba Bapak ada uang KJPP di situ, apa gawe? Mereka lagi nilai, gitu ya. Jadi nanti mohon diizinkan juga kalau ada tim KJPP yang tiba-tiba melintas, cuma hanya foto-foto, mohon diizinkan bapak-bapak ibu ya. Karena itu mereka yang akan menentukan nanti harganya, tanahnya berapa, tanam tumbuhnya berapa dari mereka menyampaikan ke kami. Nah jadi ini pertama awal pertemuan kami, yang pertama adalah silaturahmi dari kami memperkenalkan diri, dan yang kedua akan menyampaikan mekanisme atau tahapan-tahapan apa saja nantinya. Nah nanti insya Allah dalam saya usahakan minggu depan, kalau nggak hari Selasa itu akan ada sosialisasi dengan SKK Migas bersama KJPP. Jadi mereka nanti akan duduk sama seperti ini, mereka akan menyampaikan paparan, ya biasalah prosedur ya, tapi belum sampai ke bicara masalah harga. Nah hal seperti itu memang kami prosedur. Nah nanti setelah pertemuan sosialisasi tersebut, biasanya kami menunggu tuh KJPP ngerjain dulu, kira-kira sudah dapat harga, baru disampaikan ke kami. Nanti baru kita adakan lagi pertemuan untuk penyampaian negosiasi masalah harga supaya bisa disepakati. Nah kembali lagi, Pak Dani, ini kira-kira pasti enggak sih tanah kami itu nak dibayarin? Semua di dunia tidak ada yang pasti Pak. Kami aja Pak udah bayarin DP 10% Pak. Di pendaftaran tiba-tiba keputusan dari manajemen tidak jadi ngebor di situ, Pak Dani, ngebornya di Kapus Melia, dan kami pindah ke situ. Angus lah uang kami Pak 10% di sana. Nah jadi artinya di sini kembali lagi semua itu Allah yang punya skenario ya. Jadi kalau kami hanya menyampaikan maksud dan tujuan, planning serta wacana dari perusahaan, yang mana kurang lebihnya insya Allah kami membutuhkan tanah akses jalan bapak-bapak yang sudah disurvei itu untuk akses jalur pipa Pak. Kami akan buatkan jalan, nanti pipanya kami tanam seperti mungkin yang di sini lah ya, yang dari Meridian ke pendataran, yang di pinggir jalan pun juga kami ada pipa. Artinya Pak, kalau akses jalan yang dibebaskan oleh perusahaan itu tidak mengganggu pemilik lahan. Kalau yang kami bebaskan sebagai jalan, walaupun cuma bapak misal, ayo padahal punya kali itu keambilnya cuma berapa puluh meter gitu kayaknya. Tapi insya Allah harganya juga ya bisa mengcover lah ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan mengganggu aktivitas bapak di sini Pak. Bapak malah enak, sudah punya jalan. Kami izinkan bapak kalau mau keluar masuk dengan catatan tidak sedang hujan. Silakan kalau bapak nak ke kebun, misalkan ngambil hasil dari panen karet atau mungkin menebang kayu, silakan Pak. Jadi intinya sebenarnya dengan yang diambil, anggaplah tadi ibarat kata, Pak tebel lah Pak lahan kami, nggak usah khawatir Pak. Kalau akses jalan itu tidak akan rugi Pak, tidak ada yang dirugikan buat bapaknya. Beda dengan jalan tol. Kalau jalan tol ya sudah keputus bapak. Mau manen di antara dua tempat ini nggak bisa, salah satu pasti dikorban. Kalau kebelah jalan tol. Jadi insya Allah kalau untuk akses jalan ini tidak akan dirugikan kepada pemilik lahan. Malah yang ada mayoritas diuntungkan. Kenapa? Itu tadi naik bawa kendaraan ke dalam insya Allah bisa, dan kami izinkan. Ya. Terus juga mungkin di dalam perkenalan ini kami ingin sampaikan juga di sini kami tuh kemarin tuh ada beberapa nama nih Pak. Nanti mungkin akan dibacakan. Nama-nama yang akan dibacakan mohon di cross check, jangan sampai nanti kami salah mengetik nih. Yang kedua, jangan disampaikan ke kami nama almarhum Pak. Iya. Ya, udah langsung ke ahli warisnya baik. Karena itu ke siapa namanya.
Jangan dikasih nama punya orang tua yang udah meninggal. Yang nanti dicantumkan di sini itu sudah menjadi yang ahli waris. Ya. Terus yang ketiga, tolong sampaikan Pak, kalau ada yang surat tanahnya itu yang sudah punya sertifikat, tolong sampaikan. Ya, kalau misalkan cuman sertifikat ala-ala yang zaman dulu tuh, yang kayak apa tuh, yang ada istilah kata yang dari perusahaan gitu kan ya, yang terus kita seolah-olah kayak si warga itu hanya cuma menggarap gitu kan ya. Nah seperti itu ya, itu silakan sampaikan ke Pak Kades gimana solusinya. Intinya Pak ya, nanti dari kami kalau sudah deal harga nih, nanti kan habis pertemuan perkenalan ini nanti kami ada sosialisasi nih, kita berdua ya, itu nanti dihadirkan KJPP sama SKK Migas. Setelah itu kami nunggu harga dari KJPP, baru kita deal-dealan nih, negosiasi masalah harga ya. Kalau dalam satu pertemuan itu langsung putus harga, itu jauh lebih enak. Kami alami dengan waktu di pendaftaran 2 jam kami negosiasi deal langsung kami ikat, bayar DP di bulan sekian tanggal sekian ya. Nah DP kami berikan apabila bapak-bapak dan ibu sudah mengurus SKT-nya atau surat alasak atau apa tuh biasanya yang ya SKT ya. Kalau sudah ada SKT-nya dan ditandatangan oleh Kades sesuai dengan nama-namanya, baru kami bayarkan DP 10% ya. Nah dari DP 10% itu kita tunggu sampai barang ini, surat tadi ini jadi SPHAT. Kalau sudah sampai tingkat kecamatan, tinggal saya yang menandatangan dan Pak Camat tanda tangan, baru pelunasan. Mekanisme pembayarannya seperti apa? Kita samakan seperti yang sebelum-sebelumnya di wilayah lain. Jadi kami nanti kerjasama dengan pihak Bank Mandiri, bapak-bapak, ibu-ibu tenang, nggak usah ngeluarin uang spesial pun untuk pembuatan ATM atau tabungan. Jadi nanti atas nama ibu langsung saya buatkan tabungan. Di situ nanti ibu ada ketahuan nih angkanya nih, misalkan dapat 100 juta ya. DP-nya sebelumnya 10 juta, artinya 90 juta itu dimasukkan ke dalam buku rekening. Nanti buku rekening dan tabungannya kita serahkan, kita panggil orang bank, menyerahkan secara sah, nanti tanda tangan. Jadi uang ibu itu aman, udah ada di buku. Cuman yang nggak aman tuh biasanya buat Pak Kades sama ininya nih, jadi uang rokoknya udah masuk ke rekening katanya mana nih. Jadi cuma bercanda aja ya. Nah ini kembali lagi masalah Pak Kades yang punya peran dengan bapak-bapak, silakan Pak. Kalau bapak merasa banyak ditolong sama Pak Kades, terutama masalah surat-surat sampai negosiasi pembayaran selesai, saya harap ya bapak-bapak istilah kata minimal ya terima kasih lah sama Pak Kades nantinya ya. Jangan sampai nanti udah dapat tabungan ya, sama ATM udah tanda tangan, langsung kabur. Pak Kades mana ya tadi? Ya, dengan adanya pertemuan silaturahmi begini, yang dulunya mungkin belum kenal, jadi insya Allah kalau sudah kenal, Bapak silakan ketemu saya di mana aja. Takutnya saya lupa, takutnya saya kurang begitu mengenal secara lebih ini, silakan Pak. Saya dengan senang hati, saya makin banyak persaudaraan atau pertemanan. Jadi insya Allah nanti dengan proses-proses yang akan kita lalui satu persatu sampai ke tahap pembebasan, kita diberikan kelancaran. Nah ini kemarin itu kami sudah ngubur ya, mungkin kalau bapak-bapak yang sudah ada dari ibu di lokasi, terima kasih juga, dan kemarin sudah ditandatangan. Ada juga yang mungkin ditandatangannya diwakilkan sama Pak Kades, kemarin ada salah satu ya Pak Kades ya, itu juga sama pemilihan yang sebelumnya. Ini agar saling mengetahui nih Pak. Jadi jangan sampai nanti ukuran kami cuma segitu pada ini. Nanti tolong diklarifikasi di sini, kalau ada pertanyaan juga silakan. Ini ada sesi tanya jawab.
Nah, estimasi yang akan kita bebaskan itu Pak, lebarnya itu hanya 6 meter. Hanya 6 meter, sesuai dengan yang disampaikan dari awal. Nah, akan tetapi Pak, kami ini lagi mencoba mengusulkan biar 8 meter. Kalau yang di wilayah Melian itu 6 meter Pak. Yang yang di Tapus ya, lembah Tapus sampai masuk ke Lepas itu 6 meter Pak. Nah, kami lagi mengusahakan 8 meter biar dapatnya lebih besar lagi ya, 8 meter. 8 meter kalau lagi kali kayak punya siapa di sini misalkan ada namanya Sumarlin 216 kali 8, wah lumayan ya. Tapi kalau kali 6 itu kan ya basicnya sebenarnya kali 6, cuman kami lagi mengusahakan kali 8. Mudah-mudahan bisa kali 8 ya. Yang penting nanti kita lihat dulu, kita di minimal di 6, maksimalnya di 8. Cuman yang sudah disetujui itu adalah di 6. Kami lagi mengajukan di angka 8 meter lebar. Nanti tinggallah panjangnya punya berapa meter, tinggallah dikali, nanti tinggallah dikali dengan harga tanah yang sudah disepakati nanti. Biar mengingatkan kembali supaya jangan sampai ada kesalahpahaman ya. Yang pertama-tama setelah pertemuan ini nanti akan ada pertemuan kedua, sifatnya namanya sosialisasi. Kami hadir dari SKK Migas dan KJPP nanti akan memaparkan maksud dan tujuannya seperti apa nanti di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu adalah masalah negosiasi harga ya. Kalau sepakat di dalam negosiasi itu langsung putus, langsung kita bikin berita acara, tinggal bikin kesepakatan. Kalau masih belum putus, kita lanjut negosiasi kedua. Belum putus juga negosiasi ketiga. Kalau sudah negosiasi ketiga tidak deal, kami akan buatkan berita acara. Artinya bahwa deadlock harganya tidak masuk, maka kami akan ambil langkah lain. Langkah lainnya seperti apa? Banyak dari kami. Karena kami juga sifatnya tidak bisa memaksakan. Ibu harus mau harga sekian, bapak harus mau harga sekian, tidak bisa Pak. Ambil contoh, mungkin kalau yang sudah pernah masuk ke wilayah Lembah mau atau ke Tapus mau ke Sungai Anggur Selatan satu, mungkin karena kades kan harusnya lurus, sempat ada yang belok nih kan, itu nih ya. Nah, ada 2 orang di situ tiba-tiba tidak mau, ya akhirnya kita belokin. Ya. Nah, jadi nanti pun juga sama, kalau ada yang tiba-tiba bapak-bapak tidak berkenan, misalkan pada nih aku nggak mau jual tanahnya, misalkan gitu kan ya. Itu nanti yang penting ada berita acaranya di tanda tangan. Jadi kami biar nanti minta petunjuk lagi sama Pak Kades, dibuang kemana Pak Kades, gitu kan ya. Nah, ini itu juga salah satu alternatif apabila ada yang tidak sepakat. Karena kami tidak bisa memaksakan Pak, ya, tidak bisa memaksakan. Jadi mudah-mudahan tidak berlama-lama nantinya untuk proses negosiasi, cukup sekali aja deal, sama seperti kayak di pendaftaran 2 jam langsung deal. 2 minggu kemudian kami kasih DP 10%, habis itu nunggu gara-garanya itu tadi Pak, itu lokasinya nggak jadi di situ, angus lah orang di sini. Jadi sebenarnya di pertemuan ini tidak ada yang wah-wah banget ya, cuma hanya pengen kenalan aja ya bapak-bapak, biar makin banyak saudara kan, kata orangnya katanya rezekinya makin banyak, umurnya makin panjang, katanya kalau banyak silaturahmi itu